Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini gue akan membahas game Roblox horror multiplayer yang banyak kalian request. Ya, Forsaken. Setelah gue membahas banyak hal mengenai game Roblox horror mascot Dandy's World, akhir-akhir ini muncul satu game horror juga yang konsepnya sama kayak Dandy's World. Game ini adalah Forsaken. Game dimana kita disuruh menyelesaikan minigame ini sambil diteror sesosok pembunuh yang akan membuat kita kalah. Nah, sama kayak Dandy's World, pastinya game ini menyimpan banyak lore misterius di dalamnya, terutama dengan karakter-karakternya. Siapakah para survivor dalam game ini, dan siapakah para pembunuh di game ini? Itu akan kita bahas satu persatu ya. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan follow IG gua, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Seperti yang gua bilang di awal tadi, kalau game Forsaken ini menceritakan tentang beberapa survivor yang ditugaskan untuk menyelesaikan minigame kayak POW ini sambil diteror pembunuh. Ya, premis cerita game ini mirip kayak game horror lain kayak Dead by Daylight yang menceritakan tentang sekelompok orang yang terjebak dalam The Entity, sebuah entitas supranatural yang menarik mereka ke alam yang mengerikan untuk terlibat dalam ritual pengorbanan. Mereka harus bekerja sama untuk melarikan diri dari seorang pembunuh yang kejam yang juga ditarik ke alam tersebut oleh The Entity. Ya, mirip-mirip kayak gitulah. Dan juga pasti ada karakter-karakter yang punya lore-nya masing-masing, yaitu adalah para survivor dan killer. Mungkin untuk pembahasan karakter akan gua bahas di video lain ya, karena di video ini ada sebuah misteri yang menarik yang mau gua bahas, yaitu entitas makhluk yang menarik jiwa-jiwa masuk ke dalam game ini. Teori yang akan gua bahas ini gua ambil dari The Game Theories ya. Oke, teori dalam game Forsaken ini sebenarnya banyak tersebar di luar game ini. Contohnya dengan game lain yang dibuat developer Forsaken, Soul Driven Love, yaitu game Buckshot Frenzy. Ya, game ini sebenarnya adalah Buckshot Roulette yang udah pernah gua bahas. Namun ya, ini versi Robloxnya. Nah, dalam deskripsi game Buckshot Frenzy ini mengatakan, masuklah ke dalam kegelapan yang mendalam dari sebuah klub yang tidak bertanggung jawab. Dan dalam game Forsaken, ada sebuah dialog dalam tape recorder yang menunjukkan sebuah klub yang tidak diketahui. Nah, klub yang tidak diketahui itu mungkin bisa jadi adalah klub yang tidak bertanggung jawab Buckshot Frenzy ini. Juga jika kita mengikuti deskripsi itu untuk masuk ke dalam kegelapan setelah menyelesaikan puzzle poster ini, kita akan mendapatkan sebuah pesan rahasia yang lumayan panjang ya. Yang inti dari pesan ini adalah seseorang yang memberikan nasihat ke kita untuk sesuatu yang kita cari. Makhluk itu adalah sebuah jiwa yang berjalan begitu dekat dengan matahari. Namun suatu kesalahannya, dia terjebak ke neraka abadi. Makhluk itu ingin memberikan sesuatu ke kita untuk membuat kita dapat mengakhiri kegilaan ini. Makhluk itu juga berbicara ke sesuatu yang katanya adalah alasan dia berakhir ke dalam neraka abadi ini. Sesuatu itu adalah alasan kegilaan yang dia bicarakan itu yang mengubah tatanan realitas. Makhluk itu juga meminta kita untuk menunggu sekitar 5 menit untuk mencari beberapa bagian dari sesuatu itu yang tidak dapat disembunyikannya. Nah, sesuatu yang dimaksud makhluk yang berbicara dengan kita ini kemungkinan adalah sesuatu entitas yang mirip kayak game Dead by Daylight, sebuah entitas yang mengendalikan game Forsaken ini. Nah, jika kita mengikuti petunjuk makhluk itu dengan pause game terus AFK selama 5 menit, kita akan mendapatkan sebuah pesan rahasia yang mengatakan kamu tidak sendirian di sini. Meninggalkan bukanlah suatu pilihan. Kau tidak bisa keluar dariku. A piece for the puzzle menunggumu. Dan dari sini ada teka-teki lagi, dimana jika kita mencari akun A piece for the puzzle di Roblox, kita akan menemukan akun ini. Di deskripsi akun misterius ini, dia menuliskan sebuah kata-kata acak yang sangat mencurigakan. Dan benar saja, kata-kata ini adalah B64 kode yang dapat ditranslate menjadi sebuah kalimat. Tidak akan mudah menjadikanku kuncimu, tapi semuanya akan baik-baik saja. Kamu bisa. Kunci yang mungkin akun ini maksud adalah kunci di bajunya. Dan jika kita mengklik item baju itu, kita akan menemukan kode lainnya. Nah, kode ini berbeda dengan kode sebelumnya, dimana ini bukan kode B64, melainkan Sandy Caesar. Jika diterjemahkan akan berbunyi, namanya adalah David. Dia terlalu muda untuk dijatuhkan hukuman keabadian yang menyakitkan seperti itu. Namun dia tidak peduli, dia hanya menginginkan lebih banyak kekuatan. Nah, di pesan ini juga menegaskan ke sebuah hal yang kemungkinan adalah entity di pesan Buckshot Frenzy itu, yang dimana entity inilah yang mengatur atau menjalankan game Forsaken ini, memaksa seseorang masuk ke dalam dunia Forsaken dan kemudian menyiksa mereka selama-lamanya. Balik ke akun tadi, di akun ini memiliki satu teman, yaitu Not a Piece to the Puzzle.
Di deskripsi akun ini tertulis hal yang merujuk ke Julius Caesar. Dan inti dari pesan ini adalah Julius Caesar yang menipu orang. Mengandalkan Julius Caesar mungkin membuahkan hal, namun jangan percaya padanya. Gunakan dia untuk mencapai tujuanmu. Nah, pesan ini seakan menyuruh kita bukan untuk memberikan fakta sejarah. Ya, itu juga sih. Namun ingat, akun A Piece for the Puzzle memiliki username Julius Caesar. Apakah pesan ini sebenarnya merujuk ke akun itu? Dan ternyata bukan cuma 2 akun itu saja. Ada 1 akun lainnya, yaitu A Piece to the Puzzle. Nah, di bio akun ini dia menceritakan tentang dia yang tiba-tiba mengalami suatu kejadian aneh. Serangkaian anomali yang membuatnya berpindah ke sebuah tempat yang gelap. Nah, di bagian favorit akun ini ada sebuah game yang tidak bisa kita mainkan. Namun dalam deskripsi game ini adalah kelanjutan dari kisah si akun ini. Dia terteleport ke sebuah tempat yang sangat asing baginya. Dan di sanalah pertama kali dia menyadari bahwa dia sudah dipindahkan ke dalam game entity ini. Dia diteror oleh sesosok pembunuh yang menggunakan topeng hoki, memburunya terus-menerus. Dimana ya player ini terteleport ke dalam game Forsaken. Dalam deskripsi ini juga kita bisa mendapatkan sebuah nomor user ID yang mengarahkan kita ke sebuah akun lainnya. Di bio akun ini mungkin adalah kelanjutan orang yang terperangkap tadi. Dia dicabik-cabik oleh entity itu dan diubah menjadi sebuah wujud yang bahkan dia sendiri susah untuk mendeskripsikannya. Dan dia masih bisa bernafas, berpikir, dan merasakan. Alias dia sebenarnya ada dalam game tetapi benar-benar sudah berubah menjadi sebuah wujud yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya bisa mengawasi. Dan dari sini kita mendapatkan julukan dari entity ini, yaitu The Spectre. The Spectre menarik jiwa orang ini masuk ke dalam game Forsaken dan menyiksanya tanpa henti selama 200 tahun. Dan jika kita memperhatikan baik-baik nama akun ini sebenarnya adalah kode sandi Caesar lain yang dapat kita terjemahkan menjadi sebuah kata, yaitu dia adalah Tyler. Tyler yang dimaksud di sini mungkin adalah orang yang ditarik masuk ke dalam game ini oleh The Spectre. So, itu dia untuk pembahasan Forsaken di video kali ini. Pembahasan Forsaken pastinya belum berakhir di sini, karena masih ada banyak sekali hal yang belum terjawab dalam game ini. Pembahasan kali ini adalah pembahasan tentang orang yang masuk ke dalam game ini ya. Mungkin pembahasan lainnya gue akan membahas karakter-karakter yang ada dalam game ini juga ya. Jadi terima kasih sudah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram @playrafa. Gue di sini dan bye. Kemarin viral video orang pakai HP transparan di TikTok. Semua orang kagum dan bilang itu seri baru dari Nokia. Akhirnya diklarifikasi kalau itu cuma plastik bening biasa. Makasih udah nonton.